Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu sekalian, kajian spiritual Capital Management yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih diberikan oleh Allah nikmatul hayah, nikmatul sihah, nikmatul faragh. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, serta nikmat adanya keluangan waktu sehingga bisa kita gunakan untuk berada di majelis ilmu, majelis yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian SCM hari ini kita akan membahas tentang mencintai Allah, tenang dan nyaman bersama Allah. Jadi ketika kita dapat merasakan Allah bersama dalam kehidupan kita, kita merasakan kedekatan dengan yang kita cintai, dan kita juga dapat merasakan kasih sayang Allah dalam kehidupan kita, maka rasa tenang dan nyaman itu akan dapat terwujud dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, oleh karena itu mari kita coba melihat bagaimana mencintai Allah itu akan mendatangkan ketenangan dan rasa nyaman. Dalam kehidupan ini, rasa ketenangan dan nyaman itu merupakan sesuatu yang memang diinginkan oleh setiap orang. Baik ketenangan dalam bekerja, sehingga tempat di mana kita bekerja itu menjadi sesuatu tempat yang memberikan rasa aman. Orang mengatakan feel at home, ya, merasakan seperti di rumah sendiri. Walaupun sekarang juga banyak orang bekerja dari rumah, ya, work from home, ya, istilahnya sekarang ini, karena memang dikondisikan oleh pandemik yang masih berlangsung sampai hari ini. Mana kita meminta kepada Allah supaya bisa kita kembali normal seperti biasa untuk melanjutkan aktivitas pekerjaan kita. Jadi ketenangan dalam bekerja ini memang menjadi sesuatu yang melahirkan adanya inovasi-inovasi yang konstruktif, ya, yang membangun, ya, sehingga pekerjaan kita itu bisa lebih meningkat kualitasnya. Di kualitas pekerjaan itu menjadi lebih baik, ya, daripada sebelumnya. Begitu juga ketenangan dalam rumah tangga, dalam berkeluarga. Orang pun ingin rumah tangganya itu memberikan ketenangan. Kalau dalam istilah Al-Quran disebut dengan as-sakinah. Ya, jadi sakinah itu merupakan sesuatu yang diharapkan di dalam kehidupan berumah tangga. Ya, dalam Al-Quran dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi adanya sakinah dalam rumah tangga itu akan menjadikan kehidupan kita ini semakin terasa indah. Kenapa? Karena rumah tangga itu mengalami ketenangan. Begitu juga ketenangan dalam kehidupan sosial. Karena kehidupan kita ini, kehidupan setiap pribadi muslim, itu kehidupan yang sifatnya berjamaah. Kalau kita mencoba memperhatikan perintah-perintah ibadah, maka dominasi kejamahan itu menjadi ciri, ya, daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah yang bersifat jama'i, yaitu berpuasa dalam bulan suci Ramadan.
lalu kemudian kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Bahkan banyak juga orang-orang yang menyelenggarakan iftar jama'i. Kenapa? Karena kehidupan sosial itu juga merupakan sesuatu yang didambakan ya ketika dapat memberikan ketenangan dalam diri seseorang ya dalam kehidupannya. Indikasi ketenangan tersebut pertama kita dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Itu menandakan bahwasanya seseorang itu merasa nyaman dalam pekerjaannya, sehingga dia bisa memberikan yang terbaik, baik kepada customernya, dia berikan yang terbaik. Dan kemudian kerjasama yang baik dengan rekan sekerjanya. Itu menandakan indikasi ketenangan. Kemudian yang kedua, meningkatnya taraf kehidupan. Ya, taraf kehidupan ini bisa dalam hal yang bersifat fisik ataupun non fisik. Yang bersifat fisik ya, yaitu kesejahteraan secara material. Tapi meningkatnya yang non fisik yaitu kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin bertambah. Itu menandakan bahwasanya dia tenang ya, sehingga meningkat taraf kehidupan. Kemudian indikasi ketenangan juga adalah yaitu dengan adanya alat transportasi yang baik. Ya, jadi ketika kita bekerja, alat transportasinya baik. Ketika kita ada kunjungan-kunjungan atau ada kerjasama-kerjasama di luar kantor, dan itu menggunakan transportasi yang lancar, maka semua urusan menjadi beres. Dan kemudian juga supporting keluarga yang sempurna. Karena kalau seseorang itu bekerja, tapi kemudian ada beban-beban keluarga yang memberikan satu tekanan, ya, sehingga hilang ketenangan itu, dan itu akan berpengaruh dalam pekerjaan yang dilakukannya. Begitu juga misalnya indikasi ketenangan itu adalah fasilitas tempat tinggal yang layak. Ya, karena di dalam hadis itu dinyatakan bahwasanya salah satu di antara indikasi kebahagiaan itu adalah al-baitul wasi'. Jadi rumah yang luas. Ya. Luas dalam pengertian luas tanahnya kah, ya. Tapi juga luas hati orang yang tinggal di rumah tersebut. Ya, sehingga dia merasakan rumah itu menjadi bagaikan surga. Sebagaimana nyatakan oleh Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku adalah bagaikan surga bagiku. Dan indikasi ketenangan ya, yang sangat vital, ya, menentukan juga dari ketenangan-ketenangan yang lain, itu adalah penghasilan yang memadai. Ya, seseorang itu mendapatkan salary yang mencukupi ya kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan konsumsinya, kebutuhan transportasinya, ya, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam kehidupan ini. Maka ini akan memberikan ketenangan ya, di dalam jiwa seseorang. Dan bagi kita sebagai seorang Muslim, bahwasanya ketenangan itu merupakan anugerah, given, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan surah Al-Fath ayat 4, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman, agar bertambah keimanan mereka bersama keimanan yang telah ada. Jadi dengan adanya sakinah yang diturunkan oleh Allah ke dalam jiwa orang-orang yang beriman, maka keimanannya semakin meningkat. Keimanannya itu semakin kuat. Maka rasa amannya pun ya semakin besar, ya, semakin luas. Bahkan kemudian imunitas ya badannya pun juga semakin kuat dan semakin meningkat, ya, sehingga terproteksi daripada bahaya-bahaya virus ya di sekitarnya. Ya, jadi oleh karena itu ketenangan itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan ketenangan itu adalah bagaimana kita mencintai Allah.
Ya. Karena kecintaan yang ada pada diri kita itu terkait dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cinta dari Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi Allah mendatangkan keputusannya itu maknanya adalah Allah cabut ya ketenangan ya ketika kita ini memiliki keluarga, memiliki harta, ya memiliki usaha, ya itu tidak membawa kepada ketenangan. Ya, justru akan membawa kepada beban dalam kehidupan. Anak menjadi beban, istri menjadi beban, ya harta menjadi beban, menjadi pikiran, ya bahkan tidak bisa tidur di malam hari dengan nyaman. Kenapa? Karena semua itu memberikan kegelisahan. Kenapa? Karena dia jauh dari yang memberikan kenikmatan tersebut, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang memberikan ketenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu bagaimana kita menumbuhkan kecintaan yang sangat kuat ya kepada Allah yang Maha Kuasa sehingga Allah anugerahkan kepada kita ketenangan itu, karena ketenangan itu sebetulnya merupakan sesuatu yang terdapat di dalam hati manusia. Di dalam salah satu hadis yang dikutip oleh Muslim, Rasulullah SAW mengatakan 3 golongan kalau seseorang mereka berada di dalamnya maka dia akan meraih nikmatnya keimanan. Ya, pada meredaksi hadisnya salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Di keimanan itu ada halawahnya. Ya, halawah itu manis ya. Manis ya. Jadi seseorang yang beriman itu merasakan bahwasanya keimanannya itu memberikan dampak positif ya dalam kehidupannya. Ya. Nah, jadi di dalam hadis ini 3 poin. Ya, kalau ada pada diri seseorang, maka dia akan dapat merasakan manisnya iman sehingga timbullah kebahagiaan, timbullah ketenangan. Yang pertama sekali adalah ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain, ya, dari selainnya, ya, dari selain keduanya. Ya, jadi betul-betul kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah SAW itu mendominasi, ya, dari semua kecintaan-kecintaan yang ada. Cintaan kepada bapak, kepada anak, kepada istri, kepada harta, ya, kepada kendaraan, ya semua itu dikalahkan oleh kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian apabila dia mencintai seseorang, maka kecintaannya itu adalah karena Allah. Ya, jadi dasar dia mencintai teman sahabatnya itu adalah karena Allah. Dan ketika ada seseorang yang bersahabat didasari oleh kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apresiasi nanti pada hari akhirat kelak. Yaitu dia akan mendapatkan satu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat di mana tidak ada yang dapat melindungi pada hari itu. Itu ada yang disebut dengan al-mutahabbani fillah. Ya, orang yang membangun hubungan persaudaraan, persahabatan karena Allah sehingga lahirlah kasih sayang ya di dalam diri orang tersebut terhadap sahabatnya. Ya, maka dia akan dilindungi oleh Allah nanti pada hari akhirat kelak. Dan kemudian yang ketiga itu harus benci kepada kekufuran. Jadi segala hal-hal yang berbau kepada kekufuran, menjauhkan diri daripada rahmat Allah, itu harus kita tumbuhkan ketidaksenangan di hati. Adanya penolakan ya, dipenolakkan di hati kita bahwasanya kekufuran itu harus kita jauhkan ya dalam kehidupan kita. Ya, jadi oleh karena itu ketiga hal ini akan dapat merasakan di dalam diri seseorang yang beriman itu dia akan dapat merasakan manisnya keimanannya. Dan ketika dia kecintaannya itu beralih kepada dunia, kepada hal-hal yang bersifat duniawi ya, maka disitulah dia akan mendapatkan kesengsaraan. Ya, jadi semua apa yang dimilikinya itu tidak membawa kepada kebahagiaan, tapi pada kesengsaraan. Di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, "Man kanatid dunya hammuhu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi."
walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala aginahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Jadi kalau kita artikan, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah semata-mata semata-mata dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi berantakan begitu ya. Urusan yang kita urus itu menjadi berantakan. Kenapa? Karena orientasi kita adalah dunia. Dan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Ya, jadi kefakiran, kemiskinan itu berada di pelupuk matanya. Dan dia mendapatkan dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan raghimah, ya, hina itu maksudnya mudah. Di dunia akan yang mengejarnya. Kenapa dunia mengejarnya? Karena kecintaannya kepada hari akhirat. Karena dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi oleh karena itu kecintaan kita kepada dunia ini harus dikalahkan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada perbuatan yang membawa ketenangan sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Ya, ketenangan itu akan dapat terwujud pertama ketika kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah, taat terhadap perintah dan larangannya. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan atiullaha wa atiur rasul. Ya, patuhlah kamu kepada Allah dan patuhlah kamu kepada Rasul. Ya, jadi mengikuti petunjuk Allah, taat terhadap perintah dan larangannya. Ya, kemudian yang kedua, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena seseorang yang beriman itu ketika dia melakukan sebuah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka dia akan merasakan kegelisahan. Ya, jadi hatinya itu tidak akan tenang. Hatinya itu akan resah dan timbul ketakutan. Nah, oleh karena itu ketika seseorang itu terlanjur melakukan suatu perbuatan dosa, maka kata Rasulullah, atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Ya, jadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, ya, dosa yang tadinya mendatangkan kegelisahan, tapi karena kita melakukan satu perbuatan amaliyah yang baik, maka kemudian Allah anugerahkan ya makfirahnya, ampunannya, maka timbullah ketenangan itu. Dan kemudian yang ketiga adalah qiraatul Quran, ya. Karena Al-Quran itu memang di dalamnya itu dapat obat, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, ya. Syifaun rahmatun lil mu'minin. Jadi dengan membaca Al-Quran itu hati akan terobat, ya. Hilanglah kegelisahan itu. Ya, maka biasakan kita membaca Al-Quran, ya, menjadi ahlul Quran. Karena ahlul Quran itu adalah merupakan orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat, amal ibadah nawafil setelah ibadah fardu. Jadi samping kita melakukan amal ibadah fardu, maka kita juga melakukan yang disebut dengan nawafil, ya, sesuatu yang sifatnya komplemen lah, ya, yang sifatnya sunnah dari sisi hukum. Itu kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, tinggalkan tidak berdosa. Tetapi ibadah nawafil ini adalah menyempurnakan. Karena ketika nanti dari akhirat seseorang ya ditanya tentang bagaimana dia melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, salat fardunya bagaimana, ternyata ada kekurangannya, ya, kurang sempurna. Lalu kemudian Allah bertanya, adakah dia melakukan amal perbuatan sunnah? Kalau ada, maka amalan sunnah ini akan menjadi penyempurna daripada ibadah fardunya. Dan kemudian yang kelima adalah berada dalam majelis orang-orang soleh. Ya, lingkungan itu mempengaruhi jiwa seseorang, ya, pikiran seseorang. Kalau kita berada dalam lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang senang dengan Al-Quran, orang yang senang berbagi dalam kebaikan, maka kita juga akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan ini akan membawakan sebuah ketenangan di dalam diri kita. Ya, jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, bagaimana kita menjadikan kecintaan kepada Allah itu mendominasi hati, jiwa, dan pikiran kita, sehingga kita dapat merasakan ketenangan dalam diri kita ketika kita bekerja, ketika kita bersama-sama dalam keluarga, bersama-sama dalam masyarakat, ya, sehingga kita dapat merasakan betapa indahnya kehidupan itu, karena hidup kita ini bersama dengan Yang Maha Kuasa. Allah limpahkan rahmat dan karunia dalam hidup kita, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan atau yang menjadi tugas kita akan dapat melaksanakan dengan lapang dada dan kemudian dengan hati yang tulus,
dan akan melahirkan kreasi-kreasi atau produksi pekerjaan yang positif yang meningkatkan nilai daripada kualitas lembaga di mana kita bekerja. Nah, inilah beberapa yang terkait dengan bagaimana kita mencintai Allah, tenang dan nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar ya SCM PT Telkom Bogor dan sekitarnya selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam rahmat Allah, terhindar dari segala mara bahaya dan bencana. Demikian kajian SCM pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.